Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Alisa berlari tergesa-gesa menaiki anak tangga. Guratan wajahnya menampakkan kesedihan tiada taraf. Kecemasan mila mama Alisa begitu terlihat dari garis muka wajahnya. Ia letakkan piring-piring cuciannya begitu saja, lalu mengejar Alisa yang sudah sampai di lantai 2. Ada sesuatu yang mengganjal sejak Alisa dan Karin datang. Langkah gadis itu semakin cepat setelah sadar bahwa sang mama mengikuti dari belakang. Sementara Karin hanya mampu memandang pilu. Karin menatap jam tangan merah yang melingkar di tangan kanannya. Jarum pendek sudah menunjuk angka 4, seharusnya ia sudah berada di rumah. Tanpa berpamit, gadis berjilbab putih itu pun meninggalkan rumah Alisa. Sementara di kamar Alisa, mama tengah memeluk anak semata wayangnya penuh kehangatan. "Ma, Hiks. Kak Harisma," adu Alisa di tengah-tengah isakan. Mama mengangguk, lantas tangannya mengusap lembut pipi Alisa. "Kamu tenangin dulu. Baru cerita kepada mama." Alisa mengatur napas agar lebih tenang. "Kak Haris deket sama cewek." Dengan cepat mama menyela, "Deket sama cewek gimana? Mungkin cuma temannya Haris." Alisa menggelengkan kepala. Dia sendiri tak tahu Dina itu siapanya Haris, sehingga Haris lebih memilih gadis itu daripada dirinya. Mama terdiam, mencoba mencerna perkataan anaknya. Sejuru kemudian ia mengerti. Bibirnya melengkungkan senyuman. "Kamu enggak tahu kan siapa gadis itu?" Alisa menggeleng lemah. Mama melanjutkan ucapannya, "Terkadang segala sesuatu harus didasari dengan alasan. Kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu hanya dari sudut pandang satu pihak. Itu namanya egois, sayang." Alisa mengerutkan dahi. "Apakah aku harus mendengarkan penjelasan Kak Haris?" tanyanya pada diri sendiri. Sit, tiba-tiba terdengar suara mobil mengerem mendadak. Mama melihat dari kaca jendela Alisa. Itu mobil Haris. Ia menatap Alisa yang masih meringkuk di ranjang dalam tangisan. "Itu Haris datang, coba dengarkan penjelasan dia. Selesaikan masalah kalian sendiri, kali ini mama tidak ingin ikut campur. Mama menyayangi kalian. Ambillah keputusan terbaik, tinggalkan ego semata," katanya sebelum meninggalkan kamar Alisa. Setelah membawa Dina ke UKS, Haris gelimpungan mencari petugas kesehatan. Ia harus mengejar Alisa. Setelah beberapa menit, datang salah satu anggota PMR. "Petugas kesehatan di mana? Maksud Anda Dokter Sinta?" Haris hanya mengangguk. Dokter Sintanya udah pulang. Tidak mau buang waktu, Haris segera mengambil kantung es di dalam lemari es. Ia letakkan kantung es di atas handuk basah kemudian menempelkan pada pergelangan tangan Dina. Sedangkan gadis itu tidak berhenti merengek sejak tadi. "Kamu tunggu ini 5 menit. Setelah itu, diamkan bagian yang memar tanpa es 10 menit. Jika masih merah seperti ini, ulang lagi. Saya ada urusan. Permisi." Dina mendenguskan napas kasar. Setelah tubuh Haris hilang di balik pintu, Dina menghempaskan tangannya yang sedang dirawat oleh anak PMR. "Lepasin, gue gak sakit." "Gak usah pegang-pegang." Mobil Haris melaju kencang, menerabas jalan yang cukup padat. Yang Haris pikirkan hanya satu, Alisa. Bagaimanapun caranya malam ini ia harus menjelaskan semuanya kepada calon istrinya itu. Ia tak ingin terjadi salah paham lagi di antara keduanya. Alisa harus tahu bahwa di antara dirinya dengan Dina tidak ada hubungan apapun selain pasien dan dokter.
Hanya dengan waktu 10 menit, mobil Haris berhasil berhenti di depan rumah Alisa. Pintu rumah Alisa terbuka. Belum sempat lelaki itu memencet bel, Mama Alisa sudah muncul dengan sapaan khasnya. Haris ikut tersenyum. Mila Mama Alisa mempersilahkan Haris naik ke kamar Alisa. Haris tak tega melihat gadis itu. Gadis itu menangis sembari memeluk boneka teddy bear pemberiannya. Haris menyandarkan tubuhnya di mulut pintu kamar Alisa. Dengan penuh rasa bersalah, Haris mulai membuka mulut. Alisa, saya harus bicara. Tolong ikuti saya ke taman belakang. Kini keduanya sudah duduk berhadapan di gazebo taman belakang. Sinar matahari senja menyapa keduanya dalam kesunyian. Hanya terdengar sayup-sayup angin yang memecah keheningan. Kakak cinta gak sih sama Alisa? Pertanyaan itu sukses membuat Haris tersentak. Bagaimana bisa Alisa menanyakan hal seperti ini di saat Haris sudah melamarnya? Bagi Haris ini pertanyaan tidak masuk akal. Alisa tersenyum sengit karena Haris tak menjawab pertanyaannya. Kalau kakak emang gak cinta sama Alisa, cuma mau mempermainkan perasaan Alisa dan keluarga Alisa, cukup sampai di sini saja hubungan kita. Jantung Haris mendadak berdetak untuk sepersekian detik. Astagfirullah Alisa, tidak begitu. Petik 2. Alisa beranjak dari duduknya lalu berjalan menghadap kolam ikan hingga posisi kedua saling bertolak belakang. Kalau kakak cinta sama Alisa, kenapa tadi kakak gak ngejar Alisa? Kakak lebih memilih cewek ganjen itu. Jangan-jangan kakak nunda beli cincin juga gara-gara gadis itu. Dina mengidap penyakit hemofilia. Saya tidak bisa mengabaikan keselamatan pasien saya. Mungkin saya memang salah, saya minta maaf. Dina udah bertahan sejauh ini tidak mudah Alisa. Nyawanya sangat terancam. Mata Alisa berkaca-kaca, mungkin saya memang bersalah. Alisa tersenyum getir, oh iya, Alisa baru ingat kalau lelaki yang bernama Muhammad Haris Ibnu Sina ini memang tidak pernah merasa bersalah sekalipun. Dia selalu benar dan Alisa yang selalu salah. Pasienmu adalah everything dan aku nothing. Sanggahan Haris terpotong oleh perkataan Alisa. Sekarang Alisa kasih kesempatan terakhir untuk Kak Haris. Kalau kakak memang cinta sama Alisa ungkapin kepada Alisa saat ini juga. Kalau tidak, lebih baik pertunangan ini kita batalkan. Jangan kayak anak kecil, Alisa. Kakak bilang Alisa kayak anak kecil. Oke, Alisa emang kayak anak kecil. Tangis Alisa pecah seketika, tapi Kak, Alisa juga ingin seperti gadis di luar sana yang selalu diucapkan kata-kata romantis oleh pasangannya. Kita akan menikah Kak, tapi kakak tak pernah sekalipun mengungkapkan kalau kakak mencintai Alisa. Haris terdiam. Apa Alisa tidak berhak diberi ungkapan itu oleh kakak? Alisa itu sayang sama kakak, cinta sama kakak. Haris masih membeku dalam diamnya. Ayo Kak, bilang kalau kakak cinta sama Alisa. Teriak Alisa saking sebalnya. Saya juga saya tidak bisa mengungkapkan ini selain pada pasangan halal saya. Haris berdiri di belakang Alisa. Lebih baik kita menikah malam ini. Alisa berbalik menghadap Haris. Tak percaya dengan perkataan Haris barusan. Alisa tidak mungkin meninggalkan sekolah, Alisa malam ini atau tidak akan pernah. Mata Alisa membulat sempurna. Perkataan Haris seperti guntur di senja hari. Menamparkan keras logikanya. Benar-benar mengejutkan. Gadis itu menatap bola mata Haris yang masih membeku. Mulutnya mulai mengganga, jika kau ingin menikah denganku, ikuti aku. Potongnya lalu pergi meninggalkan Alisa di gazebo seorang diri. Ba'da maghrib, Haris dan Alisa menghadap kedua orang tuanya.
Orang tua Haris buru-buru datang ke rumah Alisa setelah dikabari Haris. Dengan langkah kaki Alisa yang mengikuti Haris tadi, sudah dapat Haris simpulkan bahwa gadis itu siap menikah dengannya malam ini. Hal paling gila, hal paling tidak masuk akal, hal yang mungkin hanya ada di kisah Haris dan Alisa. Menikah seperti tahu bulat dadakan. Semua mata tertuju kepada Haris dan Alisa, menatap tak percaya. Bagi mereka ini terlalu cepat, jauh dari rencana sebelumnya. Apa tidak menunggu Alisa lulus saja? Tawar Vida kepada anak laki-lakinya, Haris. Keputusan Haris sudah bulat, Bunda, jawabnya mantap. Bagaimana dengan sekolah Alisa? Kali ini Mila bersuara. Haris menatap gadis di sebelahnya. Gadis itu masih hanyut dalam tundukan kepala. Jemarinya terus ia gerakan abstrak. Kita bisa menyembunyikannya. Surya Papa Alisa angkat bicara. Sampai kapan? Sampai Alisa lulus. Ayah Haris tersenyum kepada anak laki-lakinya. Haris memang sangat pemberani. Purnomo ayah Haris bangga dengannya. Ia tahu anaknya sudah dewasa. Ia tahu, Haris memutuskan ini bukan karena nafsu semata ini tentangnya. Haris ingin menikahi Alisa malam ini karena ia tak ingin lama terbelenggu dalam sumur dosa. Sebab, memfikirkan orang tanpa ikatan sama saja menyelingkuhkan Allah. Bukannya Allah Maha Pencemburu. Selepas salat Isya kita pergi ke masjid, kata Purnomo. Kalau ada kata melebihi tak rela, tidak mau ditinggalkan, panik, takut, sedih, dan lain-lain, maka Mila akan memilih itu. Baginya melepaskan anak satu-satunya adalah hal yang teramat berat. Ia tak ingin melepaskan Alisa secepat ini. Ia ingin tetap memeluk anakannya setiap saat. Ia masih ingin menjadi sandaran Alisa. Semuanya yakin akan keputusan ini. Setelah cukup lega, Haris dan Alisa terkagetkan lagi oleh pertanyaan Mila. Ma, jika Mama tidak memberikan restu, apakah Mama rela kita melakukan hal-hal yang kita inginkan? Alisa berpikir sejenak, membuat Haris Junior misalnya, lanjutnya dengan nada tanpa dosa. Polos sekali. Haris mendelik, kaget bukan main. Dari mana coba? Gadis itu belajar ancaman semacam itu. Gawat, bisa-bisa Vida mengira Haris telah memasukkan pemikiran-pemikiran aneh pada anaknya. Melihat ekspresi Haris dan Vida mendengar perkataan Alisa, semuanya tertawa. Kecuali, Alisa yang malah bingung. Kan Alisa serius, bukan bercanda. Apa yang lucu coba? Setelah dirundingkan akad nikah secara agama pun diadakan. Suasana rumah Alisa begitu damai. Yang hadir dalam acara juga tidak terlalu banyak. Hanya ada sekitar 10-13 orang, ditambah keluarga kedua belah pihak pengantin. Itu pun tidak semua. Saya terima nikah dan kawinnya Alisa Salwa Syafitri binta Bapak Surya Pratama dengan mas kawin seperangkat solat dan 1000 lot saham PT RS Kasih dibayar tunai. Tangan lentik Alisa menghapus butiran air mata setelah ijab kabul diucapkan. Malam ini, statusnya sudah berubah menjadi seorang istri. Istri dari dokter bernama Muhammad Haris Ibnu Sina. Ia menyalami sang suami dengan penuh hormat. Allah, biarkan engkau saja yang tahu betapa besar cintanya untuk Haris. Mila yang sedari tadi menatap Alisa dari jarak yang cukup jauh, kini mulai mendekat. Memeluk anak semata wayangnya dan mengucapkan beberapa petuah. Mama jangan nangis dong, pintanya dengan senyum tipis. Namun, mamanya tidak mendengar. Susah menghentikan air mata yang terlanjur jatuh. Kemudian, keduanya terkekeh lepas walau butiran bening masih tampak di sana. Mama gak ngangka kamu bakal menikah secepat ini, tuturnya sambil merapikan rambut sang anak.
Semoga anaknya itu segera mengenakan hijab, doanya dalam hati. Mata Vida kemudian beralih kepada lelaki yang tengah berpelukan dengan suaminya. Haris, awas kalau kamu buat nangis Alisa. Haris tersenyum, insya Allah enggak tante, mama. Lagi, dan lagi, kebahagiaan menyelimuti mereka. Disaksikan oleh beribu-ribu malaikat yang juga menyaksikan janji suci Haris dan Alisa. I love you Alisa, bisik Haris di telingan sang istri. Bisikan itu membuat letupan kecil yang sungguh membahagiakan bagi Alisa. Usai menikah secara agama, keluarga Haris dan Alisa kembali ke rumah. Mereka makan malam bersama. Di dunia ini kayaknya cuma Haris dan Alisa yang nikah kayak orang kebelet. Purnomo membuka suara. Iya. Untung keluarga kita gak ada yang punya penyakit jantung, sahut Surya, Papa Alisa. Mana ngancemnya serem lagi, timpal Mila. Haris tersedak, teringat celutukan Alisa tentang Haris Junior. Sebagai istri yang sigap, Alisa langsung mengusap lembut punggung sang suami. Haris belum terbiasa dengan sentuhan. Dia pun sempat menghindar. Kak, kan kita udah halal. Tanpa malu Alisa mencolek dagu Haris, melanjutkan mencubit pipi. Orang tua pun kompak tertawa. Harus mendelik, dia bergumam kepada Alisa, jangan gitu di depan mereka. Alisa menaikkan alis jahit, berarti kalau di kamar boleh ya. Tunggu, masalahnya Alisa menjawab larangan Haris dengan suara lantang. Benar saja. Semua langsung tertawa. Haris, panggil surga. Iya pak, ingat Alisa bentar lagi UN. Kita harus rahasiakan pernikahan ini. Selepas UN kalian boleh meresmikan secara negara dan mengadakan pernikahan sebagaimana mestinya. Iya pak, jangan bikin Haris Junior dulu. Mila menasihati. Beberapa nasi yang ada di mulut Haris sampai muncrat. Vida pun geleng-geleng melihat anak laki-lakinya. Kamu sih Riz ada-ada aja. Masak nikah mendadak banget. Untung Om Surya udah percaya sama kamu. Kalau enggak, pasti dikira kamu apa-apain Alisa. Haris gak apa-apain Alisa. Haris membela diri. Saya pegang omongan kamu ya Riz. Apalagi ini malah pertama kalian. Surya lagi-lagi menggoda menantunya. Bisa gak hilangkan saya dari rumah ini? Haris ingin makan malam ini segera berakhir. Mama bawakan satu setel baju buat kamu ke rumah sakit besok. Mulai malam ini kamu tidur di rumah ini dulu. Besok bebas kalian mau tidur di mana. Baik di sini atau di rumah, sama-sama rumah kalian. Vida menyerahkan tote bag berisi pakaian ganti. Karena mama belum siapin kamar buat kalian. Haris gak apa-apa ya tidur di kamar Alisa, kata Mila yang dibalas anggukan oleh Haris. Haris memang tidak pernah masuk ke kamar Alisa meskipun mereka sudah bertunangan. Akan tetapi dia pernah melihat beberapa sudut dari panggilan video Alisa. Jadi dia bisa sedikit membayangkan betapa girly kamar itu. Kak Haris tenang aja. Kasurnya emang gak gede tapi cukup kok buat berdua. Nanti kita dempetan aja tidurnya, tanpa gulung. Pasti muat. Alisa dengan santai mengucapkannya. Wajahnya terlihat sumringah sambil menambah porsi makan. Haris mengusap wajah dengan kedua telapak tangan lalu menjambak sebagai rambutnya. Haris menggertakkan gigi. Alysaaaaaa. Awas ya abis ini. Wangi parfum Alisa menguar bersama aroma masakan. Happy banget pengantin baru, goda Mila. Ada rasa sesak yang tidak bisa terdefinisikan. Iya kan soalnya tadi malam. Alisa ingat pesan Haris semalam. Dia harus tahu batasan. Semalam kenapa? Bagaimanapun Mila sudah menikah. Sepertinya dia tahu arah pembicaraan Alisa. Itu,
Semalam Kak Haris bilang kalau Alisa harus lebih dewasa dalam bersikap. Mila masih tidak puas. Masih ada sisa-sisa kecurigaan. Alisa mengibaskan rambutnya. Alisa minggu depan udah UN, jadi nanti malam mau nginep di rumah Kak Haris. Di sana ada banyak buku yang Alisa butuhin. Mila menatap lekat anak gadisnya. Alisa, sebenarnya Mama masih gak rela ditinggal sama kamu. Mama juga mengkhawatirkan kalian. Pernikahan kalian itu masih gak bisa Mama percaya. Alisa membaurkan tubuh dengan Mila. Tidak peduli celemak sang Mama bau bawang. Maafin Alisa ya Ma. Alisa bakal belajar jadi istri yang baik. Alisa yakin bisa menjadi istri kebanggaan Kak Haris. Mila merasa dia memang butuh waktu untuk melepas putrinya. Dia terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Rona ketir itu juga bisa ditangkap oleh Alisa. Mama percaya ya sama Alisa dan Kak Haris. Mila akhirnya bisa mengelum satu senyum. Mengelus-ngelus bahu Alisa. Mama akan berusaha lebih percaya dengan kalian. Sebelum-sebelumnya Alisa akan bangun lebih siang, sarapan 1-2 sendok lalu berangkat sekolah. Namun pagi ini dia dengan semangat membantu asisten rumah tangganya membawa masakan ke meja makan. Tak lama Haris turun dari lantai 2 sambil membenarkan kancing lengan ke mejanya. Lengan kekar itu terlihat siap menjadi pelindung bagi Alisa. Lagi-lagi Mila meyakinkan diri kalau pernikahan anaknya pasti akan baik-baik saja. Semoga. Kak Haris sini. Alisa mempersilakan kursi di dekat Surya. Mila baru sadar kalau rambut Haris basah. Begitu juga Alisa. Kalian semalam. Mama, tegur Surya agar sang istri batasan. Wanita itu menghela pasrah. Alisa tidak diantar lagi oleh mamanya atau Pak Ucup. Harislah yang mengantar dan akan menjemputnya. Itu tak akan menimbulkan kecurigaan. Wajar-wajar saja untuk hubungan tunangan. Mereka tak akan berpikiran kalau Haris dan Alisa sudah menikah. Dengan riang Alisa berjalan menuju kelas. Pukul 7:50, jam segini Aisyah pasti sudah berangkat. Ia tak sabar memberikan kabar ini kepada gadis berhijab itu. Sampai di kelas, ternyata bangku Karin masih kosong. Alisa, Rin, lo di mana? Alisa, masuk sekolah gak? Alisa, lo sakit? Alisa, Karin sayang. Balas kek. Tidak juga ada balasan. Dibaca pun tidak. Alisa memutuskan untuk menelepon Mama Karin. Usahanya sia-sia. Dengan lesu ia harus mengikuti pelajaran tanpa sahabatnya hari ini. Pasti hari akan terasa lama. Padahal ini masih jam pertama. Pada jam terakhir, 2 orang pengurus OSIS memasuki kelas. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal teman kita bernama Karin. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Mohon tali kasih dari teman-teman semua seikhlasnya. Kelas menjadi hening, termasuk Alisa. Dia tidak percaya. Kabar ini sangat-sangat tidak terduga. Alisa tahu ajal bisa datang kapan saja, tapi dia tidak menyangka malaikat telah mencabut nyawa sahabatnya. Lo, jangan macam-macam sama sahabat gue. Orang kemarin dia masih sama gue. Alisa marah. Kedua pengurus OSIS itu tersentak dengan tatapan membunuh Alisa. Kita tidak bohong. Ia mendekati pengurus OSIS itu, rasa-rasanya ia ingin mencekik salah satunya. Ponsel Alisa berbunyi. Panggilan dari mamanya. Nak, Mama jemput kamu sekarang. Karin ditemukan tidak bernyawa semalam. Jenazahnya masih di rumah sakit. Kita harus ke sana. Ponsel Alisa jatuh begitu saja. Senyuman, candaan Karin masih terlihat jelas di mata Alisa. Bahkan telinganya masih dapat mendengar tawanya.
Tawa itu semakin keras terdengar di telinga Alisa. Alisa yakin itu suara Karin. Ia melihat seisi kelas. Tidak ada Kari di sana. Benarkah sahabatnya tengah tiada? Pergi meninggalkannya selama-lamanya. Air matanya mengalir dengan angkuhnya. Tubuhnya lemas. Karin, panggilnya lirih sebelum tubuhnya jatuh ke tanah. Pening. Itulah yang dirasakan Alisa begitu sadar dari pingsan. Di sampingnya duduk Haris yang tengah membaca tumpukan file pasien. Malam ini ia harus ngelembur dikarenakan esok adalah jadwal operasi besar. Petik 2. Haris tersentak, refleks menaruh file di atas nakas. Dialah yang nerawat Alisa. Karin, suaranya bergetar ketika mengucapkan nama itu. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Alisa, kamu sudah bangun, sayang. Vida membawa nampan berisi semangkuk bubur dan segelas susu. Nampan itu ia letakkan di atas nakas. Ini bunda buatkan bubur biar badanmu enakan, lanjutnya. Bunda, Alisa ingin ke rumah Karin. Kamu makan dulu ya. Setelah itu Haris akan mengantarmu ke sana. Alisa menatap Haris. Tatapan yang jika diartikan, apakah Haris benar-benar akan mengantarnya? Haris menatap tumpukan file sebelum mengiyakan tatapan Alisa. Vida membisikkan sesuatu ke telinga Haris. Mata Haris menyipit, seolah tak terima dengan ucapan sang bunda. Udah gak apa-apa, suapin aja, kan udah nikah, bisik Vida namun mampu terdengar oleh telinga Alisa. Haris menggaruk tengkuk yang tidak gatal. Salah tingkah. Sebelum bunda pergi, ia sempat menahan sang bunda agar tidak meninggalkannya, tapi bunda tetaplah bunda. Paling suka kalau godain Haris. Alisa menatap Haris, lelaki itu justru kebingungan sendiri. Mau ambil mangkuk, gak jadi. Mau ambil gelas, gak jadi. Mau pergi, duduk lagi. Alisa bisa makan sendiri kok. Alisa mengambil mangkok di atas nakas. Sedetik kemudian Haris menahannya. Gak apa-apa, Kak. Ia tersenyum tipis. Senyum yang dipaksakan, rasa kehilangan masih mendominasi perasaannya. Alisa mulai melahap bubur buatan Vida. Haris membuka kunci ponselnya. Mengetik kata kunci sesuatu yang ingin ia cari di internet. Tangannya dengan lihai mengetik pencaharian, apa yang harus dilakukan ketika istri sedih, hanya dalam waktu 3 detik berbagai opsi muncul pada layar ponsel. Karena tidak ada opsi yang sama dengan kata kuncinya, ia membuka opsi paling atas, apa yang harus dilakukan suami kalau istri menangis. Jarinya mengscroll ke bawah. Langkah pertama, mengatakan kepada istri, sudahlah, lupakan saja. Cek, Haris mendecak, bisa ditabokin Alisa kalau dia mengikuti cara yang pertama. Tangannya mengscroll lagi. Cara kedua, mengatakan masalah tidak seburuk itu. Ini cukup bisa menjadi kalimat yang tepat. Cara ketiga, mengatakan, aku mengerti perasaanmu. Haris buru-buru menggeleng. Tidak, ini bukan Haris banget. Cara keempat, mengatakan kamu lagi datang bulan ya. Ya Allah, bisa ditelan hidup-hidup Haris. Merasa tidak ada cara yang tepat, Haris pun mengunci ponselnya. Frustasi. Kenapa, Kak? Tanya Alisa heran dengan ekspresi sang suami. Haris menjawab dengan gelengan kepala. Alisa beranjak dari tidurnya. Kemana? Ke dapur. Kakak siap-siap buat antar aku ke rumah Karia. Alisa sudah menghilang dari balik pintu kamar. Haris hanya mampu menatap Milu ketika menatap laporan kesehatan pasien. Kalau saja Alisa tidak pandai mengatur keseimbangan, pasti sudah terjatuh. Bendera kuning, bendera tanda duka itu benar-benar terpampang jelas di depan rumah Karin. Alisa dan Haris masuk ke dalam rumah untuk menemui keluarga Karin. Di ruang tengah,
Alisa menemukan Mama Karin. Matanya sembab, pancarannya jelas menguratkan rasa kehilangan. "Tante, apa yang sebenarnya terjadi?" "Semalam, Aisyah ditemukan di depan toko jilbab Jalan Blitar dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Polres masih menyelidiki kasus ini. Hasil otopsi juga belum keluar." Alisa merasakan kejanggalan, bukannya Karin di rumah nenek. Rumah nenek di Jalan Tarumanegara. Dan letak jalan itu dengan tempat kejadian sangatlah jauh tante. Mama Karin mengangguk lemah. Polres masih menyelidiki hal itu juga. Penyidik melacak nomor yang terakhir Karin hubungi. Nomor terakhir, iya. Diduga Karin berjanjian dengan seseorang di sana. Siapa? Batin Alisa. Selama ini dia tidak pernah merasa ganjil dengan sahabatnya itu. Berkenalan dengan pria baru, misalnya. Tidak, Karin tidak pernah bercerita hal yang membuatnya curiga. "Tante, Alisa izin ke kamarnya Karin." "Ya." "Silahkan." Alisa menaiki anak tangga guna menuju kamar Karin. Ditatapnya Haris yang masih membacakan tahlil di ruang tengah. Sampai di kamar ia langsung tertuju ke nakas tempat Karin menyimpan buku diarinya. Berjaga kalau ia menemukan perunjuk. Hawa sedih langsung menyeliputi hati Alisa. Rasa-rasanya, hatinya telah disayat ribuan pisau. Membuka lembar demi lembar buku itu. Tidak ada satupun curahan hati Karin yang mencurigakan. Tidak terasa butiran air bening keluar dari bola mata cantik milik Alisa. Dia teringat kejadian itu. "Alisa!" teriak Karin ketika melihat tangan Alisa jahil membuka buku diarinya. "Balikin gak bukunya? Kalau enggak gue tabok pakai nih bantal," ancamnya sambil berancang-ancang melemparkan bantal bergambar patung Liberty. Alisa menjulurkan lidahnya. "Bodoh. Emang gue takut?" Tangan Alisa masih asik membuka buku itu. Keduanya saling berlarian di dalam kamar. "Dear Diary, gue suka sama Radit sejak awal mos. Tapi, Radit udah punya pacar. Sedih deh sedih. Radit harusnya lo itu suka sama gue bukannya Samsidina. Dia itu jelek, kayak mak-mak, sok dewasa, pokoknya nyebelin. Kalau gue kan cantik dah." Perkataan Alisa berhenti karena Karin berhasil merebut buku bersampul lurik hitam putih itu. Hahaha. Alisa tertawa puas. Sedangkan Karin udah habis-habisan nahan amarah biar gak gebukin Alisa. Alisa terisak. Baru kemarin ia berlarian di kamar ini, dengan suara Karin yang tak henti mengomel kepada Alisa. Tapi kini, tinggal ia seorang diri. "Karin, seharusnya saat ini aku mendengarkan omelanmu karena membuka buku diarimu." "Ayo Rin marah. Gue pengen denger. Kenapa diam aja? Kenapa lo pergi ninggalin gue? Gue kangen nasehat-nasehat lo, gue kangen omelan lo, gue kangen tawa lo, gue kangen lo, kangen banget, gue sayang lo Rin. Gue harus sama siapa sekarang?" Ikhlas. Mudah diucapkan tetapi sulit untuk diamalkan. Selalu begitu. Ini hari ketiga kematian Karin. Dan selama 3 hari berlalu, Alisa tidak memiliki semangat. Mama Alisa sampai menginap di rumah sang besan, saking khawatirnya dengan Alisa. Makan susah, selalu menyendiri, dan sering menangis. Hanya itu yang menjadi rutinitas Alisa akhir-akhir ini. Alisa duduk di atas jembatan kolam ikan. Sesekali tangannya menghamburkan butiran-butiran kecil berwarna-warni dan disambut riuh oleh ikan-ikan di bawah sana. Alih-alih tersenyum lebar seperti biasanya, gadis itu justru menatap genangan air kolam itu dengan tatapan kosong. Pikirannya melayang kepada kasus kematian Karin. Karin diduga meninggal karena racun mematikan, arsenik. Dugaan itu diperkuat dengan hasil otopsi yang menyatakan terjadi rusaknya sistem pencernaan.
Beberapa saksi mata juga melihat bahwa sebelum Karin terkapar di tanah, ia sempat muntah dan mengeluh kesakitan sambil memeras perut. Dugaan sementara, pembunuh memasukkan racun bersamaan dengan minum dan makanan. Mengingat, racun arsenik sangat mudah menyatu dalam air dan makanan. Dilihat dari cara pembunuhan, terdakwa adalah pembunuh kelas kakap. Di balik jendela transparan Mila Mama Alisa menatap pilu sang anak. Kakinya segera melangkah menuju kolam ikan. Alisa, yang dipanggil masih diam di tempat. Bahkan mengedipkan mata pun tidak. Alisa, panggil Mila lagi sambil menepuk lembut bahu gadis berambut ikal itu. Alisa merespon, hanya dengan satu kedipan mata, tanpa menoleh ke arah Mila. Mila mengambil posisi duduk di samping Alisa. Ikhlas itu sulit, tapi tanpa ikhlas akan lebih sulit, sebab orang yang ikhlas akan dengan mudah melewati berbagai macam cobaan. Allah selalu menyertai langkah orang yang ikhlas. Keluar dari ikhlas, coba kamu pikirkan, andai Karin masih hidup apakah ia akan bahagia melihatmu seperti ini gara-gara dirinya? Alisa menatap Mila, hingga tatapan keduanya bertemu pada satu garis lurus. Ada genangan air bening di mata Alisa. Dia pasti ingin kamu terus maju ke depan. Tidak terus seperti ini. Hidupmu masih panjang, nak. Mila membelai rambut Alisa, doakan dia. Semoga Allah memberikannya tempat terbaik dan menemukanmu dengan Karin di surga. Genangan air bening itu jatuh. Coba kamu lihat Haris. Betapa sedihnya dia melihatmu seperti ini. Dia tidak pernah mau makan sebelum kamu makan. Padahal coba kamu ingat berapa kali kamu makan dalam sehari. Mila memberikan sedikit jeda, 2 kali. 1 kali. Atau tidak makan. Begitu pula Haris. Dia sering tidur di ruang tamu. Takut tiba-tiba kamu pergi dari rumah seperti malam pertama kematian Karin. Kamu pergi begitu saja ke rumah Karin tanpa berpamitan. Haris yang paling gelimpungan mencarimu. Wajahnya terlihat kusam dan khawatir. Walaupun sikap Haris dingin di depanmu, tapi dia adalah lelaki yang sangat bertanggung jawab, sayang. Dia tulus mencintaimu. Mila tersenyum simetris. Pekerjaan Haris itu banyak. Jangan tambah bikin dia pikiran ya. Besok kamu harus menghadapi ujian sekolah. Belajar mengikhlaskan Karin, sedikit demi sedikit. Mila diam. Berat mengatakan kata ini kepada anaknya, Mama harus pulang. Papa udah kangen sama Mama. Alisa terkekeh meski air mata masih berlinang. Mama, kosakata Mila adalah kosakata yang tidak tepat. Masak lagi serius-serius malah ngelawak. Ih, Mama gak bohong. Perkataan Mila terpotong oleh nada dering panggilan. Nih, Papa telepon lagi. Ia menunjukkan layar ponsel. Benar saja, ada panggilan masuk dari Surya. Bukannya menjawab panggilan, kedua wanita itu justru terkekeh. Geli sama sikap Surya. Sudah 3 hari Haris harus melembur membaca laporan kesehatan pasien. Pikirannya sulit sekali diajak memikirkan pasien. Awalnya pasien, ujung-ujungnya pasti Alisa. Apakah Alisa sudah makan? Apa Alisa baik-baik saja di rumah? Dokter Haris, dari tadi dipanggil kok malah jalan terus. Protes seorang koas laki-laki berkulit sawo matang. Haris berbalik menatap lawan bicaranya. Menaikkan satu alis sebelah kanan. Terlihat sangat cool. Haris memang selalu terlihat keren. Dokter, silahkan lihat ini. Ada sesuatu di pembuluh nadinya. Ini laporan pasien kamar 405, kamar Dahlia. Haris menerima map coklat lalu membukanya. Siapkan pemeriksaan kedua. Saya akan mengecek pasien ke kamar. Baik, dokter. Sebagai residen, Haris harus berusaha tetap profesional.
Ia meyakinkan dirinya sendiri untuk tetap fokus dengan beberapa pasien yang perlu perawatan intensif. Masalah Alisa, pasti orang tua dan mertuanya akan menjaga sebaik mungkin. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, Haris baru selesai mengoperasi pasien. Ia menyerahkan salah satu koas yang memiliki keahlian baik dalam menyelesaikan operasi. Tidak lupa Haris juga memberi hormat konsulen. Sebelum pulang, Haris menyempatkan diri mampir ke ruangan Lida, sahabat Haris yang juga menjadi dokter residen. Perempuan itu tengah mengambil spesialis anak. Tumben ke sini, pasti ada maunya. Rupanya tebakan Lida tak meleset sedikit pun. Haris duduk di depan Lida, Alisa lagi sedih, akunya. Tanpa ekspresi, meski Lida tahu lelaki itu sedang frustasi. Ubah tuh muka datarmu, haha. Lida berhenti tertawa setelah merasa puas. Haris, biasalah, kalem-kalem aja. Lagian anak kecil dilamar, masih labil, Riz. Lida malah menghakimi seolah Haris menyalahi aturan. Telah melamar Alisa. Sebenarnya, Haris ingin memberitahu Lida bahwa sebenarnya mereka sudah menikah. Namun, ia urungkan. Kesal dengan ulah sahabatnya, Haris beranjak dari kursi. Elah, ngambek, duduk-duduk, aku bercanda Riz. Haris kembali duduk. Kamu kan tunangannya, kamu lebih tahu apa yang membuatnya sedih. Terus hibur dia dengan hal-hal yang dia suka. Mudah. Haris menimang. Dia suka nonton drama Korea. Ia sendiri tidak yakin dengan perkataannya. Nah, drakor lovers, Lida menekankan nada pada kata nah. Seolah ia menemukan sebuah titik terang, biasanya kalau orang yang suka drama Korea, suka sama hal-hal romantis, Lida tidak yakin dengan sarannya. Bukan karena sarannya tidak ampuh, tapi, mana bisa Haris romantis. Saya pulang dulu. Tuh kan Haris, gak nanggepin sarannya Lida. Malah nyelonong pergi. Kalau bukan sahabat udah digebukin sama Lida sampai masuk UGD. Bersambung.